Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Dan pada episode kali ini kita tidak ingin bahas auranti karena udah sering ya bahas auranti. Ini kita baru kedatangan banyak banget cana auranti dari yang kecil sampai yang besar. Nih ada juga yang bocil-bocil yang katanya cebean. Tapi yang ukuran segini ada juga dari India langsung ya teman-teman. Oke. Jadi pada episode kali ini kita ingin membahas satu ikan yang unik banget. Namanya adalah axolotl. Jadi axolotl ini bukan dari India, bukan dari Indonesia, tapi asalnya banget dia itu dari mana coba? Dari Meksiko teman-teman. Jadi kalau dari bahasa sana, bahasa Meksiko itu kan kalau bahasa tradisionalnya kan namanya bahasa Aztec. Ini literally means monster air gitu. Jadi secara harafiah axolotl itu artinya monster air. Jadi ikan ini kalau yang kita baru datangkan itu, jadi kita datangin ikan bukan selalu auranti, tapi berbagai jenis ikan kita datangkan. Kalau dari Meksikonya itu warnanya hijau teman-teman. Jadi axolotl itu ada banyak banget warnanya. Tapi kalau yang aslinya dia itu warnanya hijau. Ya seperti cana. Ikan cana itu kan dipelihara tanpa filtrasi bisa, tapi kalau kita kasih filter untuk menjaga kualitas airnya, tentu jauh lebih bagus gitu. Jadi ini salah satu jenis, sebenarnya bukan ikan ya, dia lebih ke keluarga salamander. Itu dia paling mudah, termasuk salah satu yang paling mudah buat dipelihara. Begini aja dia udah bisa sebenarnya, tapi dikasih lah filtrasi biar lebih mantap. Dan beda sama cana yang lagi di packing di belakang itu. Nih tim Venus Aquatic lagi packing ikan cana. Kalau ikan cana kan lompat keluar, kalau yang namanya axolotl itu nggak lompat keluar. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan banget, yang namanya axolotl itu di habitat aslinya dia itu hewan dingin dan dia bisa di breeding, bisa diternak juga. Setahu saya itu di daerah-daerah Indonesia yang dingin gitu. Jadi ikan axolotl itu asal dari Meksiko, tapi udah banyak diternak di Indonesia maupun di Cina. Paling banyak sih di Cina, udah bener-bener banyak banget sampai keluar berbagai macam warna. Jadi karena daerah asalnya itu dingin, dia ini penting banget untuk dipelihara di suhu dingin. Jadi kalau di Indonesia, kalau bisa dipelihara di ruangan AC lebih bagus, tapi kalau enggak minimal itu jangan kena matahari langsung. Karena kalau dia sampai kena matahari langsung, ini insangnya itu bakal copot. Jadi kurang bagus lagi, dan biasanya kalau kena matahari langsung mereka kulitnya terbakar, jadi kurus, gak mau makan dan sebagainya. Kalau mau pelihara axolotl itu gampang banget, yang penting suhunya dingin. Selain itu juga makannya itu apa aja mereka suka, tapi usahakan yang tenggelam. Misalnya kasih udang beku, kan tenggelam tuh, atau kasih pelet, tapi pelet yang tenggelam. Nah mereka soalnya jarang naik ke atas, agak susah mereka naik ke atas, jadi bagusnya pelet yang tenggelam aja. Axolotl adalah salah satu binatang yang paling banyak dipakai untuk penelitian ilmiah. Kenapa? Karena axolotl ini satu dari sedikit hewan mungkin ya, saya belum pernah dengar ada binatang lain yang punya kemampuan regenerasi seperti axolotl. Jadi axolotl ini punya kemampuan regenerasi hampir sama seperti Deadpool. Jadi kalau binatang lain atau ikan lain misalnya tangannya luka atau ekornya buntung, mereka bisa pulih lagi, bisa nutup lagi lukanya, tapi nggak pernah ekornya itu numbuh lagi, numbuh jadi ekor baru, itu nggak pernah. Tapi yang namanya axolotl ini, mereka kalau berantem, misalnya sama temennya ini digabung kayak gini, makanya axolotl itu tidak rekomen untuk dipelihara digabung. Karena apa? Karena mereka berantem, dan kalau berantem itu mereka biasa gigit tangan temennya, jadi tangannya hilang. Tapi kalau tangannya hilang sekalipun, mereka bukan cuma numbuhin, bukan cuma tangan yang hilang jadi nutup lukanya seperti kebanyakan binatang lain kan. Misalnya kalau tangan saya dipotong di sini kan, paling ya sembuh bisa, tapi ya buntung.
Kalau axolotl benar-benar bisa keluar tangan yang baru. Makanya itu unik banget, dia punya kemampuan regenerasi, ekornya, kakinya, tangannya, mereka buntung sekalipun mereka bisa tumbuhin tangan dan kaki yang baru. Axolotl ini di habitat aslinya itu sudah langka, di Meksikonya udah jarang ditemuin, tapi di Cina, di Indonesia udah banyak diternakan. Sekarang saya pengen sharing sedikit bagaimana sih cara ternak axolotl. Jadi yang namanya axolotl itu relatif mudah diternakin, hampir sama seperti ternakin cana. Mereka ya didiemin aja, cewek sama cowok digabungin, kasih rumbai-rumbai, kasih tempat ngumpet, udah mereka bisa beranak sendiri. Tapi yang perlu diperhatikan juga, digabungin, pastikan bahwa yang digabungin itu cewek dan cowok. Kalau cowok dan cowok atau cewek dan cewek, ya tidak bisa beranak pinak gitu. Jadi kalau mau bedain cewek dan cowok itu gampang banget, sebenarnya kelihatan langsung gitu. Yang cewek itu perutnya itu biasanya lebih gemuk. Kalau di sini nggak terlalu kelihatan, tapi nanti dikasih b-roll contohnya. Jadi kalau lebih gemuk itu biasanya cewek. Kalau cowok itu lebih ramping, teman-teman. Jadi udah didiemin aja. Dan binatang itu hampir semua ikan, hampir semua binatang, saya nggak tahu sih binatang lain, tapi kalau hampir semua ikan, terutama ikan alam, mereka itu punya breeding season atau musim kawinnya. Dan kebanyakan mereka itu kawin di musim-musim hujan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, dingin, dia perlu dingin, dan kalau udara lebih dingin lagi, baru mereka itu beranak pinak. Oke, jadi itu aja teman-teman. Kalau kalian mau pelihara axolotl, jangan lupa ordernya di Venus Aquatics. Bisa hubungin nomor WhatsApp kita 087878785186 atau cek link di deskripsi ya. Kita ada banyak banget axolotl, pasti harga terbaik karena ya kita ya apa ya selalu lakukan yang terbaik lah untuk setiap customer. Jadi harga terbaik, kualitas terbaik, bergaransi gitu. Oke, jadi ini sangat rekomen, anak-anak juga bisa pelihara karena peliharanya mudah banget. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar axolotl, langsung aja tulis di kolom komentar, akan kita jawab. Jadi ini kita udah lama banget ya jualan axolotl, itu udah dari 7 tahun, 8 tahun lalu kita udah jualan, jadi kita udah paham banget lah karakteristik dan ya segala tentang axolotl gitu lah. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, kita akan usahakan berikan jawaban dan solusi terbaik. Oke, sekian video pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.